Oke, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di MTN University. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Pada materi ini kita akan melanjutkan ngebahas Linux series. Di mana pada materi ini biasanya masuk dalam mapel administrasi sistem jaringan di SMK jurusan TKJ. Baik kelas 11 maupun di kelas 12. Baik, untuk materi kali ini yang akan dibahas adalah remote server dengan SSH atau Secure Shell. Sedikit informasi tentang Secure Shell atau SSH pada materi yang akan dibahas pada kali ini. Secure Shell atau SSH sendiri adalah protokol atau aturan pada jaringan yang memberikan izin kepada pengguna untuk mengakses komputer secara aman melalui jaringan. Adapun portnya yang dipakai adalah port 22. Jadi sebenarnya ketika kita pengen mengakses Debian secara jaringan, misalkan kebenaran kita sedang berada di rumah, tapi kita pengen mengakses komputer server kita yang ada di kantor, maka remote server bisa dilakukan dengan metode SSH. Selain SSH, kita juga bisa mengaksesnya via remote telnet. Hanya saja kalau kita pakai remote server telnet, dirasanya kurang aman. Kenapa? Karena pengiriman data antar komputer kita sebagai klien dengan server Debian bersifat clear text. Sedangkan kalau pakai SSH, data kita akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Untuk lebih lanjut mengenai enkripsi, teman-teman bisa lihat penjelasannya lebih lanjut ada di playlist highlight di channel ini. Oke, kita mulai materi kita kali ini, yaitu konfigurasi remote server dengan metode Secure Shell atau SSH. Untuk praktek konfigurasi remote server SSH ini, kita menggunakan Linux Debian yang sudah kita install pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang belum bisa install OS Debian servernya, teman-teman bisa lihat materinya pada playlist Linux series di channel ini. Oke, kita mulai konfigurasinya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox kita dan jalankan mesin Debian yang sudah diinstal OS Debian 11. Jadi silakan teman-teman, kalau yang belum bikin mesin baru, silakan dibuat mesin baru. Tapi kalau yang sudah buat mesinnya pada materi sebelumnya, silakan nanti teman-teman langsung dijalankan dengan mengklik tombol start yang ada di atas warna hijau seperti ini. Silakan teman-teman diklik tombol startnya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai kita masuk ke tampilan login Debian-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan login. Selanjutnya, silakan teman-teman masukkan user root dan passwordnya sesuai isian password pada saat teman-teman install Debian-nya. Jadi silakan teman-teman memasukkan username-nya root, R-O-O-T, Silakan teman-teman memasukkan username-nya root, R-O-O-T, enter, dan masukkan passwordnya. Passwordnya sesuai dengan password yang teman-teman bikin pada waktu instalasi Debian-nya. Di sini passwordnya adalah 1 sampai 5. Jadi diketikkan 1 2 3 4 5. Selanjutnya enter.
Oke, sekarang kita sudah masuk ke user root Debian kita. Tugas pertama kita pada materi kali ini yaitu config IP address, di mana pada bagian ini kita akan cek IP address yang terpasang pada interface di Debian kita. Jika sudah ada IP address yang terpasang, maka kita bisa lewatkan bagian atau tahap konfigurasi IP address ini. Tetapi jika masih kosong, maka kita akan setting IP address-nya. Untuk mengetahui setting IP address di Debian kita ketikkan pada Debian-nya dengan perintah IP address /s, terus enter. Silakan teman-teman ketikkan perintahnya IP spasi address /s, terus enter. Kita bisa lihat di sini ada dua interface yang terpasang berdasarkan setting network adapter yang kita aktifkan pada saat membuat mesin Debian di VirtualBox-nya, yaitu ada interface NP0S3 atau kita nyebutnya biar gampang NPOS3 dan NP0S8 atau kita juga biar gampang nyebutnya adalah NPOS8. Interface NPOS3 merupakan network adapter 1 dengan IP address 10.0.2.15/nya 24 dan NPOS8 merupakan network adapter 2 pada VirtualBox kita dengan IP yang masih kosong. Nah, karena interface NPOS8 masih kosong, tugas kita pada tahap ini adalah mengisikan IP address pada interface-nya. Caranya, kita masuk ke bagian setting interface-nya dengan perintah nano diulangi dengan perintah nano spasi /etc/network/interface. Selanjutnya kita isikan IP address-nya pada NPOS8 dengan metode statik atau DHCP. Tapi pada praktek kita kali ini kita akan memakai DHCP saja supaya lebih cepat. Silakan teman-teman memasukkan perintahnya nano spasi /etc/network/interface. Interface. Selanjutnya di enter. Selanjutnya kita isikan IP address pada NPOS8 dengan metode statik atau DHCP. Tetapi pada praktek kita kali ini kita akan memakai DHCP saja supaya lebih cepat. Oke, untuk caranya silakan teman-teman ketik manual sama seperti setting yang udah ada di sana. Nanti tinggal ganti nama interface-nya aja, yang tadinya NPOS3 jadi NPOS8. Jadi silakan teman-teman tinggal mengetikkan perintahnya sama seperti yang ada di sini ya, yang NPOS3, tapi nanti NPOS3-nya diganti jadi NPOS8. Oke, kita akan coba yang manual dulu. Allow, silakan teman-teman diketikkan perintahnya allow strip hot plug NPOS NP0S8 ya, jadi jangan 3 tapi 8. Enter, efface, NPOS8. Selanjutnya init DHCP ya. Teman-teman kalau mau pakai statik juga boleh, tetapi karena ini supaya lebih cepat, jadi kita pakainya yang DHCP supaya dapat IP otomatis. Oke, atau teman-teman juga bisa mengcopy dari setting NPOS3 dengan cara di blok bagian the primary sampai efface-nya. Jadi kita akan coba pakai yang copy paste dari yang sudah ada seperti ini. Kita blok dulu seperti ini, di blok tuh shift pakai panah bawah seperti ini, terus kita cut. Teman-teman bisa melihat perintahnya yang ada di bawah ini ya. Ada guide-nya, ada guide perintahnya. Ctrl K berarti untuk cut atau meng-cut ya. Selanjutnya nanti untuk mempastenya
teman-teman bisa memakai Ctrl U. Ya, sekarang kita cut dulu, Ctrl K. Selanjutnya silakan teman-teman diketik di keyboardnya Ctrl U. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita satu lagi untuk pastenya, untuk yang di endpost 8. Ctrl U. Nah, sekarang sudah ada 2 endpost 3. Tetapi nanti yang kedua akan kita edit sedikit jadi endpost 8. Sini. Hot plug endpost 3 jadi endpost 8. Di sini juga kita ganti jadi endpost 8. Caranya bisa dua seperti yang tadi kita lakukan. Boleh pakai manual mengikuti yang di atas atau boleh pakai sistem copy paste. Oke, kalau sudah kita simpan konfigurasinya dengan mengetikkan keyboard Ctrl X. Selanjutnya kalau ada minta disimpan, maka teman-teman silakan diketikkan Y saja. Ketik Y, terus di enter. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu IP address-nya, apakah di endpost 8 sudah dapat IP address apa belum. Kalau berdasarkan cek yang pertama tadi, kalau berdasarkan cek yang pertama kali tadi endpost 8 belum dapat IP address. Nah, karena sekarang endpost 8-nya sudah dikonfig, harapannya endpost 8 juga sudah dapat IP address. Oke, kita langsung saja ketikkan perintahnya IP. Oke, kita langsung saja ketikkan perintahnya IP spasi address. Terus enter. Nah, sampai saat ini pengecekan yang kedua di interface yang ketiga yaitu endpost 8 ternyata belum dapat IP address. Nah, bagaimana caranya untuk supaya bisa dapat IP address? Caranya kita restart dulu interface-nya dengan perintah system ctl restart if up add, pilih interface yang mau kita restart. Karena yang mau di restart adalah endpost 8, maka kita masukkan endpost 8, enter. Nah, sekarang sudah di restart. Selanjutnya kita akan cek lagi apakah IP di endpost 8 sudah dapat apa belum. Ketik lagi IP spasi address, enter. Belum dapat IP, kita ulangi sistem ctl restart if up at endpost 8. Oke, kita akan ulangi untuk cek IP address-nya. IP spasi address, enter. Masih ada kesalahan, kita cek dulu di interface-nya, setting interface-nya. Nah, ternyata tadi nggak ke save ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk lagi ke sini, Ctrl K, Ctrl U, enter, Ctrl U, ini kita hapus. Endpost 3-nya kita jadi 8, kita ganti jadi 8. Di sini juga kita ganti jadi 8, terus kita exit. Ketik Y, enter. Oke, sekarang kita restart interface-nya dengan perintah yang tadi. Sistem ctl restart if up endpost 8, enter. Oke, sudah di restart. Selanjutnya kita akan cek lagi IP address, enter. Nah, sekarang kita bisa lihat di endpost 8 sudah dapat IP address, yaitu 192.168.56.108/24. Pada tahap ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan cek koneksi dari server ke internet dan dari klien ke server.
Kita cek dulu ke internetnya, apakah Debian kita sudah dapat akses internet apa belum. Caranya, silakan teman-teman ketikkan perintah pingnya ke alamat tujuan, ke internet ya. Untuk contoh, kita pakai yang google.com. Misalkan ping spasi google.com. Nah, ketika jawabannya seperti ini, dipastikan Debian kita sudah dapat akses internet. Oke, kita stop. Oke, kita stop pingnya dengan Ctrl C. Nah, koneksi dari server ke internet sudah berhasil. Sekarang kita tinggal cek koneksi dari klien ke servernya. Caranya silakan teman-teman buka CMD-nya di PC-nya, di PC Windows-nya. Buka CMD-nya, CMD command prompt. Selanjutnya kita ping ke IP dari server Debian kita yang tadi di npost 8 IP-nya. Tadi berapa IP-nya? Lupa. IP-nya adalah 108. Oke, kita lihat. Oke, kita ping ke IP address dari interface npost 8 di Debian kita. IP-nya adalah 192.168.56.108. Enter. Nah, kalau ada keterangan reply from dari hasil ping kita seperti ini, maka dipastikan juga kliennya sudah connect dengan server kita. Cek koneksi sudah selesai. Selanjutnya tinggal install aplikasi SSH servernya. Untuk aplikasinya nanti kita akan pakai Open SSH Server. Oke, pada tahap selanjutnya kita akan install aplikasi Open SSH servernya dengan perintah apt. Silakan teman-teman ketik perintahnya apt min get install L open SSH strip server. Ya, seperti ini. Kalau sudah, silakan langsung di enter. Berikutnya ada pertanyaan untuk menggunakan harddisk untuk proses Open SSH ini. Silakan jawab saja dengan mengetikkan tombol Y pada keyboard sebagai penanda setuju. Jadi silakan teman-teman tinggal ketik Y saja, terus langsung di enter. Selanjutnya kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, sekarang sudah selesai install aplikasi Open SSH-nya. Selanjutnya kita cek dulu status SSH-nya untuk memastikan aplikasinya yang baru kita install tadi aktif dengan baik dengan mengetikkan perintah /etc/init.d/ssh spasi status. Perintahnya adalah, silakan teman-teman ketikkan /etc/init.d/ SSH spasi status. Sekali lagi perintahnya adalah /etc/init.d/ssh spasi status. Terus kalau sudah langsung di enter. Pertanda SSH kita sudah aktif, teman-teman bisa lihat tanda warna hijau dengan tulisan aktif running. Itu pertanda aplikasi SSH kita sudah berjalan dengan baik. Pada proses selanjutnya yaitu memanggil Debian via remote SSH dengan aplikasi PATI.
Selanjutnya kita akan panggil Debian server kita dengan aplikasi PATI. Caranya silakan teman-teman buka aplikasi PATI-nya. Kita buka aplikasi PATI-nya, start, cari aplikasi PATI, ya, putih tulisannya, putih, diklik. Selanjutnya, silakan teman-teman masukkan IP address servernya pada kolom isian hostname dan menggunakan port 22, connectionnya pilih SSH, terus kita klik open. Oke, silakan teman-teman, di sini PATI-nya sudah keluar. Selanjutnya hostname-nya kita isikan dengan IP dari server Debian kita, 192.168.56.108. Portnya pakai port 22, connection tipenya pakai SSH, terus langsung kita open. Selanjutnya keluar security alert. Teman-teman tinggal klik accept saja pada tampilan ini. Silakan teman-teman diklik langsung accept, diklik. Oke, sekarang kita sudah masuk di putihnya atau di PATI-nya. Selanjutnya masuk menggunakan user biasa dulu, baru nanti kita bisa masuk ke user root. Caranya, silakan teman-teman memasukkan username dari user biasanya. Pada praktek kita kali ini, sesuai pada saat kita install, bikin dua user, yang satu root dan yang satu lagi mtn user sebagai usernya, maka kita juga harus memasukkan mtn user. Terus kalau sudah di enter, selanjutnya dia minta password dari mtn user, tapi bukan root ya, bukan password dari user root, tapi user dari user yang biasa, dalam hal ini mtn user. Karena passwordnya sama dengan root, maka kita memasukkan perintahnya 1 2 3 4 5 ya. Karena passwordnya sama dengan root, jadi ya kita memasukkan. Kita ulangi karena tadi keputus PATI-nya. Buka PATI-nya, terus kita masukkan IP dari servernya 192.168.56.108. Portnya 22, connection tipenya SSH, terus end open. Selanjutnya kita langsung masuk ke username yang biasa. Pada praktek ini username-nya adalah mtn user. Enter, terus minta password, passwordnya sama dengan root 1 2 3 4 5, enter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke interface-nya si Debian kita yang sudah kita install ya. Tetapi kita aksesnya via remote SSH ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen masuk ke user root? Maka teman-teman bisa mengetikkan perintah su enter, nanti dia minta password dari user rootnya, yaitu 1 2 3 4 5 6, enter. Salah. Kita ulangi, su enter, passwordnya 1 2 3 4 5, enter. Nah, sekarang posisinya sudah bukan lagi user biasa, tetapi sudah user root ya. Jadi sudah masuk ke user root. Jadi kita di sini bisa config apapun yang kita inginkan. Oke, selesai untuk remote SSH kita pada materi kali ini di Debian Linux Debian series. Untuk mematikan PC-nya, kita bisa mengetikkan dengan perintah system ctl power off. Oke. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, artinya komputernya sudah mati. Oke, kita close. Nah, seperti ini, sudah mati ya. Oke, cukup
Untuk pertemuan kali ini, materi remote server Debian via SSH, nanti kita akan lanjut dengan materi seputar Linux server lainnya pada tutorial berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan isi di bagian komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya untuk pemberitahuan materi berikutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upgrade your skill, upgrade your life. Salam engineer.